Bismillah. Oke, ngelanjutin yang kemarin, rizki. Kemarin kan sudah definitif dua hal, bahwa rizki itu yang pertama perlu diperbaiki dan yang kedua tidak perlu diperbaiki. Yang tidak perlu diperbaiki itu orang yang qanaahnya sudah settle, qanaahnya sudah tertata dengan baik di dalam dirinya. Itu coro basa hikame atau dalam istilah hikamnya itu makomnya itu makom tajrid. Kemudian yang sisi kanan, sisi satunya adalah orang yang perlu memperbaiki kehidupannya. Bahasa hikamnya ini makom asbab. Nah ini nanti yang tak bahas rodok dawa dengan sampean. Makom asbab. Karena makom asbab ini hampir sebagian manusia berada di makom ini. Kalau nek makom tajrid itu hanya sedikit manusia yang berada di makom tajrid, di mana qanaahnya, rasa neriman atas apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada dia itu sudah benar-benar settle. Oke, di makom asbab ini adalah makom di mana manusia butuh reason, butuh alasan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Nah, dalam posisi untuk memperbaiki ini sudah kita dikerucutkan hanya pada pembahasan memperbaiki rezeki. Kalau tidak perlu memperbaiki rezeki tidak usah, karena memang sudah clear di makom tajrid, sudah tidak bisa kita bahas. Yang kita bahas memperbaiki rezeki. Nah, untuk memperbaiki rezeki itu juga kita dihadapkan pada dua hal jenis manusia. Yang pertama, kalau dibuat kurva 0 sampai 10, kemudian 0 sampai minus 10, itu ada dua macam manusia. Satu di kurva sebelah kanan, kedua di kurva sebelah kiri. Yang di kurva sebelah kanan itu bisa dikatakan cukup dalam arti untuk memenuhi kehidupannya, untuk memenuhi rumah tangganya dia cukup. Tapi di sebelah kiri ini bisa dikatakan minus, untuk memenuhi kebutuhannya tidak cukup, sudah tidak cukup memenuhi kebutuhannya, masih harus menanggung beban yang macam-macam, bisa jadi hutang, bisa jadi macam-macam lah. Nah, yang di sebelah kiri ini bisa disebabkan karena dua hal. Yang pertama bisa faktor kecerobohan atau dalam bahasa ekstrimnya itu kebodohan pribadi, goblok karepe dhewe gitu. Kemudian bisa jadi pure karena kegagalan, yang di situ ada campur tangan Tuhan atau campur tangan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala itu ingin menguji, kemudian Allah itu ingin menaikkan derajatnya. Itu dua hal yang berbeda. Yang satu itu berada di kurva kiri, berada di kurva minus itu karena kebodohannya sendiri. Yang kedua berada di kurva minus karena Allah ingin menguji dia, ingin memberikan ujian supaya naik derajatnya. Kemudian yang di sebelah kanan itu cukup biasa. Lah di dua kurva ini untuk memperbaiki kehidupannya itu sama-sama ada unsur motivasi manusia. Motivasi manusia yang sebelah kiri itu mungkin dia lelah diuber-uber, mungkin hubungan sama manusia, mungkin dengan debt collector atau mungkin dengan pihak bank atau dengan konco dewe yang masih punya sangkutan utang, mungkin lelah di kurva kiri. Kemudian ada motivasi untuk memperbaiki. Yang di sebelah kanan itu juga ada motivasi dengan manusia, kenapa ingin memperbaiki diri, padahal dia berada di kurva kanan, kurva cukup. Kurva cukup untuk memenuhi kebutuhannya, dia tidak harus menanggung hutang, tidak menanggung beban apa-apa, tetapi ada keinginan untuk seperti kancane, supaya dia layak seperti teman-teman yang lainnya. Yang lainnya punya mobil, dia juga ingin sama punya mobil. Yang lain tidak ngontrak, punya rumah sendiri, dia juga tidak ngontrak tapi punya rumah sendiri. Nah, ini dua-duanya ini adalah orang yang berkebutuhan, butuh untuk memperbaiki kehidupannya, butuh untuk memperbaiki rezekinya. Nah, sekarang cara untuk memperbaiki rezeki ini kan macam-macam, ada banyak hal yang dilakukan manusia untuk memperbaiki rezekinya dengan amalan-amalan. Mungkin ada yang pakai waqiah, ada yang duha, ada yang sodako, ada yang macam-macam. Tetapi kalau saya pribadi, kalau ditanya pribadi ya, kecenderungan lebih suka untuk bersolawat. Dalam arti gini, kalau waqiah, kalau duha, kalau sodako, itu mungkin testimoni keberhasilannya itu mungkin person per person, orang per orang. Tetapi kalau kita memakai wasilah sholawat untuk memperbaiki rezeki, untuk memperbaiki kehidupan kita, itu testimoninya bukan person per person, bukan orang per orang, tapi testimoninya adalah sejarah. Sejarah menunjukkan, sejarah membuktikan, sirah nabawiyah, sirah nabi membuktikan bahwa
kedekatan kita, keterikatan kita dengan Rasulullah Muhammad SAW itu tentu dan pasti akan memberikan perubahan. Kita ambil contoh gampang. Kita gunakan ini before dan after. Kalau cerita ada yang namanya Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu ibu persusuannya Nabi. Kalau kita baca sirah, kita paham kalau dalam proses perjalanannya Halimatus Sa'diyah dari Thaif menuju Mekah bersama rombongan-rombongan yang lain untuk mencari persusuan di kota Mekah, itu perjalanannya cenderung agak sulit. Karena apa? Karena akses kemudian fasilitas yang digunakan oleh Halimatus Sa'diyah itu kurang menunjang. Kendaraannya sendiri, keledainya itu termasuk keledai yang termasuk keledai dhaif, dalam arti keledai yang lemah. Kemudian dia membawa unta. Untanya sendiri dia tidak bisa mengeluarkan air susu sehingga tidak bisa digunakan untuk bekal kehidupan. Nah, dalam ini berefek pada kenyamanannya. Kalau malam anaknya itu nangis, tidak bisa tidur, termasuk suaminya sendiri juga dalam keadaan kelaparan karena memang untanya tidak bisa mengeluarkan air susu sehingga tidak nyaman dia perjalanannya menuju ke Mekah. Sesampainya di Mekah, karena memang kendaraannya termasuk kendaraan yang lemah, kemudian perjalanan paling berat, sudah perjalanan berat dengan fasilitas yang kurang menunjang, kalah dengan rombongan-rombongan yang lain sudah datang duluan. Lah rombongan-rombongan yang lain itu datang duluan itu sudah mendapatkan anak susuan. Tinggal Halimatus Sa'diyah yang datang belakangan itu tidak dapatkan anak susuan. Hingga akhirnya malam pertama dia berusaha nyari, tidak dapat. Kemudian ada info di sana ada bayi namanya Muhammad, putranya Aminah, tetapi Aminah ini janda, si Muhammad ini yatim. Dalam bayangannya Halimatus Sa'diyah, saya itu ke Mekah kan dalam rangka untuk kerja, nyari anak susuan, kemudian untuk diambil upahnya. Lah kalau ini saya nyusui Muhammad, anaknya janda, bapaknya tidak ada, nanti kira-kira yang ngupai saya siapa? Kira-kira gitu. Malam pertama itu sudah ada kabar gitu. Akhirnya diurungkan. Malam kedua, akhirnya dia berunding sama suaminya, menceritakan bahwa ada tersisa satu bayi, anaknya Aminah, tidak ada bapaknya. Ini diambil apa enggak kira-kira? Tapi suaminya memberikan pertimbangan, ambil aja, siapa tahu anak itu membawa berkah. Akhirnya Halimatus Sa'diyah benar-benar mengambil Rasulullah Muhammad SAW untuk dijadikan anak susuan. Nah, proses ini pergeseran sedikit dari tidak membawa anak Muhammad, kemudian membawa Nabi Muhammad, ini perubahannya sudah sangat besar. Yang sebelumnya keledainya itu termasuk keledai yang sangat lemah, ringkih. Tetapi begitu rombongan Halimatus Sa'diyah sekeluarga ini pulang, tanpa dinyana oleh rombongan yang lain, keledainya Halimatus Sa'diyah ini bisa sangat terengginas, malah menyalip rombongan-rombongan yang lain. Begitu juga dengan untanya yang kurang produktif sebelumnya, tidak banyak mengeluarkan susu. Begitu rombongan itu, di situ ada baginda Nabi Muhammad SAW. Untanya yang sebelumnya tidak mengeluarkan banyak susu, tidak produktif, menjadi sangat produktif. Sehingga dalam perjalanan malam mereka bisa tidur dengan nyenyak, anaknya bisa tidur dengan nyenyak, karena tidak merasa kelaparan, karena kebutuhan akan makanan sudah terpenuhi. Nah, ini kan proses yang sangat sebentar. Berangkat, kemudian proses sekitar 2-3 hari berada di Makkah untuk mencari anak untuk disusui, kemudian proses perjalanan pulang. Tidak butuh waktu berminggu-minggu, tidak butuh waktu berbulan-bulan, tidak butuh waktu bertahun-tahun. Kehidupan Halimatus Sa'diyah berubah. Ada perubahan kondisi antara berangkat dengan pulang. Jadi kenapa saya cenderung memilih sholawat untuk memperbaiki kehidupan, karena itu tidak butuh proses yang sangat lama. Prosesnya bisa dikatakan agak cepat. Lah, yang jadi masalah adalah bagaimana kita mengelola sholawat itu. Di situ ada proses Halimatus Sa'diyah selama 2 tahun merawat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang namanya merawat, ngeramut, memelihara, itu adalah menjaga. Menjaga dalam arti gini, timely itu terschedule, tersusun rapi. Waktunya nyusoni disusoni, waktunya pagi memandikan dimandikan, waktunya pup diganti popoknya. Pokoknya dirawat dengan baik. Lah begitu juga kalau kehidupan kita itu ingin mendapatkan keberkahan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, kita memang tidak bisa secara jasadiah
memelihara beliau, tetapi kita bisa memelihara sholawat kepada beliau. Jadi sholawat itu bukan hanya sekedarnya, sekenanya, banyak kemudian selesai sudah, enggak seperti itu, tapi dipelihara sebagaimana Halimatus Sa'diyah memelihara bayi Muhammad. Waktunya makan dikasih makan, waktunya nyusu dikasih susu, waktunya pup diganti popoknya. Begitu juga dengan kita, kalau ingin keberkahan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka sholawat harus timely. Timely itu teratur. Misalnya kita jadwal habis maghrib membaca 1000 sholawat atau 100 lah, atau kita kira-kira sendiri kemampuan kita. Habis isya kemudian kita istiqomahkan sholawat. Bukankah istiqomah itu al-istiqomah itu khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kekeramatan. Maka istiqomah dalam berselawat insya Allah akan mengangkat, memperbaiki rezeki kita dan memperbaiki kehidupan kita, sebagaimana pemeliharaan Halimatus Sa'diyah terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW yang merubah kehidupannya dari sebelumnya serba kekurangan, serba dalam keadaan dhaif, kemudian menjadi kehidupan yang lebih baik. Jadi itu sholawat, tapi per orang prefer masing-masing. Ada yang alasan dan reason macam-macam, atau ada dengan ijazah-ijazah tertentu. Tapi kalau sholawat ini testimoninya persejarah, jadi bisa dibuktikan secara sejarah dari cerita Halimatus Sa'diyah, before dan afternya. Beforenya kondisinya bagaimana, afternya kondisinya bagaimana. Kalau kurang jelas bisa dibaca sendiri di sirah.